Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatma Nurbaiti akan menjelaskan materi mengenai masyarakat madani. Yang pertama, ada pengertian madani. Istilah madani menurut Munawir tahun 1997 sebenarnya berasal dari bahasa Arab madani. Kata madani berakar dari kata kerja madana yang berarti mendiami, tinggal atau membangun. Kemudian berubah istilah menjadi madani yang artinya beradab, orang kota, orang sipil, dan yang bersifat sipil atau perdata. Demikian istilah madani dalam bahasa Arab mempunyai banyak arti. Pendapat yang sama dikemukakan oleh Hall tahun 1998 yang menyatakan bahwa masyarakat madani identik dengan civil society, artinya suatu ide, angan-angan, bayangan, cita-cita, suatu komunitas yang dapat terwujud ke dalam kehidupan sosial. Dalam masyarakat madani, perilaku sosial akan berpegang teguh pada peradaban dan kemanusiaan. Menurut Hefner tahun 1998 ayat 19-20 menyatakan bahwa masyarakat madani merupakan masyarakat modern yang bercirikan kebebasan dan demokratisasi dalam berinteraksi di masyarakat yang menjamin plural dan heterogen. Dalam keadaan seperti ini, masyarakat diharapkan mampu mengorganisasikan dirinya dan tumbuh kesadaran diri dalam mewujudkan peradaban. Mereka akhirnya mampu mengatasi dan berpartisipasi dalam kondisi global kompleks penuh persaingan dan peradaban. Yang kedua, ada sejarah masyarakat madani. Menurut Raharjo tahun 1997 menyatakan bahwa istilah civil society sudah ada sejak zaman sebelum Masehi. Orang yang pertama kali mencetuskan istilah civil society ialah Cicero tahun 106 sampai 43 sebelum Masehi sebagai orator Yunani kuno. Civil society menurut Cicero ialah suatu komunitas yang memiliki kode hukum sendiri dengan konsep civility, kewargaan, dan urbanity budaya kota. Maka kota dipahami bukan hanya sekedar konsentrasi penduduk, melainkan juga sebagai pusat peradaban dan kebudayaan. Selanjutnya ada karakteristik dan ciri-ciri masyarakat madani. Yang pertama itu diakuinya semangat pluralisme. Artinya pluralitas telah menjadi sebuah keniscayaan yang tidak dapat dielakkan, sehingga mau tidak mau pluralitas telah menjadi suatu kaidah yang abadi. Pluralisme ini bertujuan untuk mencerdaskan umat melalui perbedaan konstruktif dan dinamis, dan merupakan sumber dan motivator yang terwujudnya kreativitas yang terancam keberadaannya jika tidak terdapat perbedaan. Yang kedua, tingginya sikap toleransi, baik terhadap saudara sesama agama maupun terhadap umat agama lain. Secara sederhana, toleransi dapat diartikan sebagai sikap suka mendengar, menghargai pendapat dan pendirian orang lain. Yang selanjutnya ada tegaknya prinsip demokrasi. Demokrasi bukan sekedar kebebasan dan persaingan. Demokrasi ialah suatu pilihan untuk bersama-sama membangun dan memperjuangkan kehidupan warga dan masyarakat yang semakin sejahtera. Masyarakat madani juga mempunyai ciri-ciri ketakwaan kepada Tuhan yang tinggi, hidup berdasarkan sains dan teknologi, berpendidikan tinggi, mengamalkan nilai hidup modern dan progresif, mengamalkan nilai kewarganegaraan, akhlak dan moral yang baik, mempunyai pengaruh yang luas dalam proses membuat keputusan dan menentukan nasib masa depan yang baik melalui kegiatan sosial, politik, dan lembaga masyarakat. Masyarakat madani mempunyai faktor-faktor. Yang pertama, adanya penguasa politik yang cenderung mendominasi atau menguasai masyarakat dalam segala bidang agar patuh dan taat pada penguasa. Tidak adanya keseimbangan dan pembagian yang proporsional terhadap hak dan kewajiban setiap warga negara yang mencangkup seluruh aspek kehidupan. Adanya monopoli dan pemusatan salah satu aspek kehidupan pada satu kelompok masyarakat, karena secara esensial masyarakat memiliki hak yang sama dalam memperoleh kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah.
Yang kedua, masyarakat diasumsikan sebagai orang yang tidak memiliki kemampuan yang baik atau bodoh dibandingkan dengan penguasa atau pemerintah. Warga negara tidak memiliki kebebasan penuh untuk menjalankan aktivitas kesehariannya, sementara demokratis merupakan satu entitas yang menjadi penegak wacana masyarakat madani dalam menjalani kehidupan, termasuk dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Demokratis berarti masyarakat berinteraksi dengan lingkungan di sekitarnya tanpa mempertimbangkan suku, ras, maupun agama. Prasyarat demokrasi ini banyak dikemukakan oleh pakar yang mengkaji fenomena masyarakat madani. Selanjutnya yang C, ada usaha membatasi ruang gerak dan masyarakat dalam kehidupan politik. Keadaan ini sangat menyulitkan bagi masyarakat untuk mengemukakan pendapat karena pada ruang politik yang bebaslah individu berada dalam posisi yang setara dan akan mampu melakukan transaksi-transaksi politik tanpa ada kekhawatiran. Selanjutnya ada institusi penegak masyarakat madani. Dibentuk atas dasar motivasi dan kesadaran penuh dari diri individu, kelompok, dan masyarakat tanpa ada instruksi perintah baik yang bersifat resmi atau formal dari pemerintah negara maupun dari individu, kelompok, dan masyarakat tertentu. Landasan pembentukan lembaga ini adalah idealisme perubahan ke arah kehidupan yang independen dan mandiri. Artinya bahwa lembaga ini merupakan manifestasi perwujudan dari pemberdayaan masyarakat yang memiliki pengetahuan, kesadaran disiplin, kedewasaan berpikir, yang bertujuan memberi perlindungan bagi diri, kelompok, masyarakat, dan bangsa yang tidak berdaya dari penguasaan atau dominasi pemerintah atau negara. Di sini saya akan menjelaskan tentang sifat lembaga institusi masyarakat madani. Ada 7 sifat. Yang pertama itu independen, mandiri, suorganisasi, transparan, dan idealis. Dan yang keenam itu demokratis, dan yang ketujuh itu ada disiplin. Independen itu adalah lembaga ini memiliki sifat yang bebas atau disebut itu netral dari intervensi lembaga lainnya, baik lembaga pemerintah maupun non pemerintah. Yang kedua itu ada mandiri. Mandiri itu lembaga ini memiliki kemampuan dan kekuatan untuk melaksanakan tugas dan fungsi lembaga dan dengan tidak melibatkan pihak lain di luar institusi. Yang ketiga itu ada suorganisasi. Apa sih itu? Pengelolaan dan pengendalian institusi lembaga dilakukan secara swadaya atau lembaga lain. Yang keempat itu ada transparan. Transparan itu pengelolaan dan pengendalian institusi lembaga dilakukan secara terbuka. Yang kelima itu idealis, bahwa pengelolaan pengendalian pelaksanaan institusi lembaga disesuaikan dengan nilai-nilai yang benar, jujur, ikhlas, dan ditujukan bagi kesejahteraan masyarakat banyak. Yang keenam itu ada demokratis, yang dibentuk di sekolah serta dikendalikan lembaga masyarakat untuk sendiri. Dan ketujuh itu ada disiplin. Disiplin itu bahwa institusi lembaga dalam menjalankan tugas yang harusnya fungsinya harus taat dan setia terhadap segenap peraturan perundangan yang berlaku. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bentuk institusi lembaga masyarakat madani. Yang pertama itu ada institusi lembaga sosial. Yang kedua itu ada institusi lembaga keagamaan, dan yang ketiga itu ada institusi lembaga kepaguyuban. Selanjutnya kelemahan konsep masyarakat madani. Konsep masyarakat madani itu dibangun dari budaya barat atau disebut itu Eropa, sehingga dalam beberapa hal mengalami beraturan jika digunakan untuk menganalisis kasus Indonesia, termasuk terhadap kasus beberapa negara Asia yang lainnya. Dan kedua itu ada wacana tersebutnya ternyata di seluruhnya berisi cerita-cerita sukses transformasi demokrasi, namun juga cerita minor, konflik etnis dan agama yang menganut di beberapa daerah bekas Yugoslavia merupakan salah satu contohnya. Saya akan menjelaskan tentang menjadi masyarakat madani Indonesia. Masyarakat madani Indonesia dari pengalaman sejarah bangsa Indonesia sendiri, kebudayaan, pandangan hidup, kebiasaan, ataupun rasa sepenanggungan, cita-cita dan hasrat sejarahnya di lingkungan dan akar sejarah warga dan bangsa Indonesia sudah diketahui banyak
kekurangan dan maupun kelemahan. Juga diketahui dan keunggulan di antara keunggulan bahasa Indonesia adalah berhasil proses akulturasi, interkulturasi yang kritis dan konstruktif pada secara khusus ini beri perhatian. Pengembangan masyarakat madani harus secara khusus kita pertahankan. Kita hidup dari zaman mana interaksi tidak berlangsung secara domestik dan regional dan sekaligus secara global. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang masyarakat modern. Masyarakat modern budaya suatu informasi baik menyangkut teknologi, aspek organisasi dari yang tradisional ke arah pola-pola ekonomis dan politis. Budaya ini termasuk ke dalamnya aspek budaya modern yang dicerminkan sebagai teknologi mekanisasi, media massa yang teratur, urbanisasi dan peningkatan pendapatan. Sedangkan aspek organisasi meliputi lembaga masyarakat norma, lapisan sosial dan interaksi sosial. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.